apakah efisiensi hari ini dengan tidak efisiensi di era sebelumnya, itu Maluku pada posisi apa? Itu pertanyaan kritis yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita hari ini bicara soal efisiensi dan tidak efisiensi, tapi Maluku tetap pada urutan keempat provinsi termiskin sebelum Papua merdeka dan 8 setelah Papua dimekarkan. Itu jadi hal ini yang harus menjadi dasar kita untuk berpikir lebih kritis tentang apa-apa yang harus kita lakukan. Saya kira apa disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan dalam sambutannya tadi berkaitan dengan instruksi nomor 1 Presiden, instruksi nomor 8, instruksi nomor 9. Ini semua saya kira ini adalah secara hierarki peraturan undang-undangan ini dia di bawah undang-undang berkaitan dengan undang-undang APBN tadi yang telah disinggung oleh Pak Lugi Watimuri tadi. Jadi saya rasa rekomendasi yang harus kita sepakat hari ini untuk konkretkan adalah bentuk tim hukum untuk menguji peraturan-peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Itu rekomendasi konkret yang perlu kita buat. Misalnya soal peraturan menteri tentang relaksasi perikanan misalnya, yang sangat merugikan Maluku. Peraturan menteri ini kan kalau kita coba adu ke atas ke undang-undang yang ada di atasnya sudah pasti bertentangan dengan asas keadilan. Jadi apakah kita orang Maluku ini kurang orang-orang hukum untuk menguji produk-produk di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya? Saya kira tidak. Begitu banyak universitas di Maluku ini mempunyai fakultas hukum yang orang-orang pemikiran-pemikirannya cukup luar biasa. Tapi ini tidak ada satu yang mengkoordinir ini untuk membentuk tim hukum untuk melihat ketika kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi yang bertentangan itu diuji melalui lembaga yudikatif. Langkah-langkah konsultasi dilakukan ke kementerian berulang kali kita mengikuti lewat media sosial dan segala macamnya. Tetapi sampai hari ini hasilnya nol besar, ekspektasi yang kita harapkan tidak ada. Karena apa? Negara ini negara restart, negara hukum. Kalau aturannya bicara seperti itu, aturannya belum dirubah, sudah pasti ini tidak bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya merasa bahwa apa yang dilakukan konkretnya kita harus punya tim hukum untuk mengawal segala kebijakan ini. Tadi misalnya dari Profesor Asbulo menyampaikan bahwa dulu pada zaman Pak Alex Litai yang posisinya strategis sebagai sekjen PDIP. Bayangkan sekjen PDIP, itu orang Maluku tidak pun satu yang bisa menduduki jabatan sebagai menteri. Apalagi hari ini orang Maluku tidak ada yang duduk sebagai posisi strategis di partai-partai di nasional. Bagaimana mau kita bicara soal itu? Ini yang harus kita pertanyakan. Jadi undang-undang kepulauan hari ini kita bicara berulang kali soal itu tidak terrealisasi sampai hari ini. Ini ada apa? Berarti kita butuh konsolidasi permanen semua kekuatan ini, bukan hanya partai PDIP, tapi semua OKP, semua stakeholder yang ada bersatu padu untuk kita suarakan bersama. Karena semua isu telah kita mainkan, seperti disampaikan oleh Profesor Asbulo tadi. Isu soal kita berkolaborasi dengan Indonesia Timur, Makassar yang dapat bagiannya, kita berkolaborasi dengan Papua. Ternyata Papua yang dapat khususnya, dapat pemekarannya, kita dapat apa? Almarhum Alexander Litai kemudian yang menginginkan itu dibagi dengan pemekaran-pemekaran tidak terwujud sampai hari ini kan. Kita hanya masih bertahan dengan beberapa kabupaten kota yang ada. Jadi saya secara konkret ingin menyampaikan bahwa yang pertama kita bentuk tim hukum yang kapabel untuk menguji setiap produk hukum yang bertentangan itu. Kemudian yang kedua kita harus satu solid untuk bisa semua stakeholder yang ada. Kita harus, kalau kata Ibu Mercy tadi, kita harus satu kor suara. Kalau kita keluar bicara kepentingan Maluku, tidak boleh PDIP berjalan sendiri, Gerindra berjalan sendiri. Itu saya rasa sampai mati kita tidak akan dapat. Begitu. Yang berikut adalah, kalaupun efisiensi ini dicabut, maka mentalitas aparat birokrat yang ada di Maluku juga harus dirubah. Jangan sampai uang itu dimasukkan ke sini tidak digunakan secara baik, malah dikorupsi. Nah ini berbahaya. Bayangkan dari program strategis nasional yang digagas oleh Prabowo ada 77, kita hanya kebagian 3. Satu apa? Maluku Integrated Port. Yang kedua Bendung Wayapo. Yang ketiga soal Blok Masela. Bayangkan dari 77 kita hanya dapat 33, hanya berapa persen?
Jadi kalau pakai teori yang disampaikan oleh ekonom dari hukum tadi, kita ini hanya mendapat bias-bias dari ceceran air terjun dari atas tadi itu. Itu setuju, teori itu relevan dengan kondisi Maluku hari ini. Jadi demikian dapat disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ansor, suara pemuda, suara mahasiswa.